الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah direkam? Habibi? Sudah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Fasru bi arkanir radha'i. Di dalam beberapa rukun radha', maksudnya persusuan yang menjadikan mahram itu harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Walam ana radha' muharriman ini kalau arkanun salasatun. Radha' yang menjadikan mahram dalam pernikahan memiliki 3 rukun, murdi'un, waladanun, waradi'un. Orang yang menyusui susunya dan anak bayi yang disusui. Wal awalani yusaratu fi makanun labani labanatan yatin hayatin. Jadi mengenai wanita yang menyusui dan susunya, maka disyaratkan susunya adalah susu wanita yang masih hidup. Jadi anak Adam itu maksudnya susu manusia, susu wanita yang masih hidup, hayatan mustaqirratan halam bisalil laban minha. Maksudnya hidup yang masih normal, bukan hidup sekarat begitu, merekam nyawa, bukan. Hidup yang masih normal, ketika keluarnya susu dari dia, wa balaghatil sasinina qamariyatan takriban bil ma'na sabiqi fil haidi. Dan yang kedua, jadi susunya susu wanita anak manusia. Kemudian manusianya masih hidup. Kemudian yang ketiga umurnya minimal 9 tahun komariah, kurang lebihnya. Mengenai arti kurang lebih, ini sudah dijelaskan dalam bab haid, yaitu apa? Kalau kurang lebihnya maksudnya umur 9 tahun pas. Jadi 9 tahun pas, kurang lebih. Lah kurang lebih itu gimana? Kalau 9 tahun komariah, jadi 9 kali 355 hari. Jadi tahun komariah itu tahun yang dihitung dengan penanggalan bulan itu 1 tahunnya 355 hari. Sedangkan tahun penanggalan matahari 365 hari plus 6 jam. Maka setiap 4 tahun sekali, Februari tambah 1 hari, karena 6 kali 4 itu 1 hari. Sehingga istilahnya ada tahun kabisat. Jadi tahun yang bisa dibagi 4. Maka jumlah harinya bukan 365 menjadi 366 hari. Maka ini antara penanggalan Masihiyah dengan penanggalan Qamariyah selisih setiap tahun adalah 10 hari. Bahkan ketika tahun yang bisa dibagi 4 selisihnya 11 hari. Maka wanita ini umurnya adalah 9 tahun sempurna, yaitu 9 kali 355 hari. Kalau kurang bagaimana? Nah, kalau kurangnya itu kurangnya buat 5 hari, atau 10 hari, atau 15 hari. Yang penting tidak sampai 16 hari, 16 kali 24 jam. Yang penting kurangnya itu tidak sampai waktu yang cukup untuk minimal masa haid, yaitu sehari semalam, dan minimal masa suci yaitu 15 hari 15 malam, tidak sampai 16 kali 24 jam. Kurangnya itu, jadi 15 hari tambah berapa jam. Nah,
maka ini dianggap sah. Jadi susu itu dianggap sah sehingga bisa menjadi mahram rodho. Saya ulangi syaratnya. Yang pertama, susu keluar dari anak manusia berkelamin wanita. Yang kedua, masih hidup. Yang ketiga, minimal umur 9 tahun. Kurang lebih. Nah, kurang lebih itu artinya kurangnya itu tidak sampai 16 hari 16 malam. Wala yustaratu baqasmihi labanan. Nah, ini penting, tidak disyaratkan susu itu harus namanya susu segar. Nanti laban itu artinya susu segar. Bentuknya laban yang menjadikan mahram nikah itu tidak harus dalam bentuk susu segar. Walau jubina au juila akitun. Jadi kalau dijadikan keju dibekukan, jubina itu dibekukan atau dibuat mentega. Au nuzi'a minhu zubdun, atau dihilangkan buihnya. Au jina bihi dakikun, atau di ujina bihi dakikun, ini bisa berarti dua. Dicampur dengan tepung atau susunya dibuat tepung. Nah, begitu. Jadi kayak Denko, susu formula sekarang itu kan berupa tepung gitu. Susu tapi sudah dibekukan, selepas dibekukan kemudian dibuat tepung. Ojina didatikun. Jadi ada dua arti, susunya dibuat tepung atau dicampur dengan tepung. Wa ta'ima al-tiflu min dalika. Kemudian anak kecil dikasih makan dari tepung tersebut. Harrama, maka menjadikan mahram. Lihusli taghati, karena dapatkannya makanan pokok dengan laban dan yang disebutkan semua. Jadi laba itu artinya susu segar. Dan untuk menjadikan mahram tidak harus bentuknya masih asli berupa susu segar. Seandainya dibuat keju, dibuat mentega, jadi kayak apa itu, blue pen apa itu. Kemudian dibuat buihnya atau dicampur dengan tepung atau dibuat berupa tepung. Kemudian kayak promina dikasih makan anak yang kurang umurnya tidak sampai 2 tahun, maka ini tetap menjadikan mahram apabila itu susu diperah 5 kali, kemudian dimakankan kepada si anak juga minimal 5 kali. Dikeluarkan dari puting ibunya 5 kali, kemudian dikasihkan minum kepada anak, dikasihkan makan kepada anak ketika berupa benda padat, ini juga minimal 5 kali. Nah, itu kan dijelaskan. Walau khulita labanu bighairi ma'in aw jamidin. Kalau laban ini dicampur dengan yang lain, jadi ojina bidakiko diartikan anu aja ya. Diartikan laban dirubah menjadi tepung gitu aja. Serbuk tepung. Nah, gitu aja. Karena ini ada pembahasan dicampur, ada pembahasan sendiri. La khulita labanu bighairi ma'in aw jamidin. Kalau air susu segar dicampur dengan benda makanan lain, baik berupa cair atau padat, jamid benda pada makanan padat. Nudirat maka disampai ibadah ba'ala al-ghairi biduri ahadis sifati min tomin awlanin awrifin harrama mutlaqan. Kalau laban itu lebih dominan, maksudnya lebih banyak. Wala ba'ala al-ghair, laban itu lebih banyak, lebih dominan. Yaitu biduhuri ahadi sifati, dengan tampaknya salah satu dari sifatnya, mungkin rasanya masih ada, warnanya, baunya, haram mutlaqan, maka haram secara mutlak. Sawan asyari waradi al-kullawil bawah, baik itu si bayi meminum semua yang campuran tadi atau sebagian. Ibil magdubu kal ma'dum, karena campuran yang dikalahkan sifatnya, maksudnya magdum ini campuran yang tidak tampak sifatnya seperti tidak ada. Laban huli ba'alaihi, kalau laban ini kalah dalam campur tadi, maksudnya huli ini tidak tampak dalam percampuran, bianzalat awsaf wa thalatha hisan wa takdiran. Jadi ketika sifatnya itu hilang,
baik secara kasat mata indera, secara hisan, secara jangkauan indera. Jadi jangkauan rasa, jangkauan warna, ini bau, secara jangkauan indera itu hilang, dan secara perkiraan asar tahrim medon insyarifal kulla, maka bisa mempengaruhi haram pernikahan mahram kalau dia minum semua ditayakuni surbil laban minum ilal jawbi, karena diyakini meminum laban minum dari dia, dari susu tadi, ilal jawbi sampai ke perutnya, wa illa minum dan campuran tadi, wa illa kalau tidak minum semua fala maka tidak. Jadi ada dua perincian. Kalau laban itu dominan, rasanya atau warnanya, baunya tampak di situ, maka entah minum sedikit banyak langsung bisa menimbulkan mahram, menyebabkan mahram. Tetapi kalau itu sedikit labannya, maksudnya tidak tampak di situ warnanya, jadi salah satu sifatnya nggak ada sama sekali, lenyap, larut di dalam campuran tadi, maka bisa membuat mahram rodoh kalau diminum atau dimakan semua. Kalau enggak, ya enggak. Nah, bisyaratu bitahrim kanul laban qadran. Adanya laban adalah satu kadar. Yumkinu ayyusqa minu khamsu dafa'atin. Jadi diminumkan kepada minum daripada campuran dari 5 kali minum. Lawin warada'annya khalis adanya disendirikan dari campurannya. Kama ha'asyafan anisaraksi wa qarrau dan beliau mengakuinya. Jadi 8 itu dikeluarkan 5 kali dan bisa diminum 5 kali. Bukan sekali makan langsung mahram, enggak. Wa yahrimu ijarun. Jadi bisa mikram apa ijarun wa kana is'atun. Jadi ijar itu memasukkan minuman secara dipaksa ke mulut bayi. Nah, is'at ini juga meminumkan minuman obat secara paksa lewat hidung. Ya, cerita bahwa dikira hanya makanan tokobi dengan laban ijar dan is'ad, kalkir itu seperti menyusu lewat mulut. Wal awal dari sejarah sobul laban fil khalqi qahran, menuangkan laban dalam tenggorokan bayi secara paksa. Jadi ijar itu seperti anak kecil nakal dikasih jamu, maka diminumkan secara paksa lewat mulut dan tenggorokannya. Wasani saat bulan fil anfi liyasirat dimag. Jadi menuangkan laban lewat hidung supaya sampai ke otak. Jadi ini juga bisa menyebabkan mahromiyah. Dan biar qadiyatu itu lagi fil minhaj. Mutlaknya, maksudnya makna yang ditujukan oleh mutlaknya, kemutlakan tabirnya Imam Nawawi di dalam kitab Minhaj, at-tahrimu, yaitu bisa membuat mahram bimujawazati laban al-halqa wa lam yasil al-ma'idah. Jadi yang penting tuh lewat mulut, lewat hidung, semuanya bisa bikin mahram. Lah, takdirnya Imam Nawawi secara mutlak tidak mensyaratkan laban harus sampai ke lambung. Maka ini qadiyah atau itlaqi, makna yang tersirat, maksudnya makna yang jadi qadiyah itu satu pernyataan yang tidak terang-terangan gitu. Jadi qadiyah itu satu makna yang tersirat, makna yang pernyataan yang disampaikan bukan secara tasreh, secara terang-terangan, tapi secara memahami pernyataannya. Jadi yang bisa dipahami, makna yang bisa dipahami dari pernyataan minhaj, iku at-tahrimu adalah bisa membuat mahram ketika laban baru hanya melewati tenggorokan, walaupun belum sampai ke ma'idah lambung. Kama yuturubi misri so'im, sebagaimana orang puasa batal bihi dengan bimisri dengan sampainya makanan ke melewati tenggorokan, maknanya ha. Walaysa mudadan, tapi bukan itu yang dikehendaki. Jadi ternyata bukan itu. Jadi dohirnya seperti itu, tapi ternyata bukan begitu itu. Kenapa?
Faqadita baru bil muharrar, menyaratkan sebuah Imam Rafi'i bil muharrar dan muharrar al-musra ila al-ma'idah, sampainya laban ke lambung, wa jaraya alaihi sabil kabir warrodoh, dan jaraya maksudnya Imam Rafi'i, Imam Nawawi memakai pendapat ini, Imam Rafi'i dalam kitab Sarhul Kabir dan Imam Nawawi dalam ringkasannya yaitu Rawdatul Thalibin. Walau taqayya'ahu qabla usuli ilaiha lam yuharrim. Kalau bayi ini memuntahkan laban sebelum sampai ke ma'idah, maka tidak membuat mahram. Wa bisul ma'idah dibab, disamakan dengan ma'idah yaitu otak. Jadi ini orang yang membaca kitab Minhaj terkadang punya kesimpulan bahwasanya laban itu cukup melewati tenggorokan sebagaimana buka puasa, di mana makanan minuman melewati makhrajnya sudah batal. Ini kalau melihat itlahnya ibarat Minhaj. Tetapi serba diteliti, ternyata di kitab Muharrar, begitu bahasa Fulkadir, begitu Rawdah, tidak seperti itu. Disyaratkan di dalam tahrim, yaitu menyebabkan mahram, ini laban harus sampai ke ma'idah. Allah. Wa maradi'u, adapun bayi yang menyusu, ini nomor 3. Wa istaratu kanu hayatan mustaqirratan. Kondisi bayi harus masih hidup yang normal, maksudnya begitu, bukan meregang nyawa. Walam yablugh sanatain yakinan bil ahilati, dan belum sampai 2 tahun secara yakin, bukan takriban tapi yakin. Bil ahilati dengan hitungan tahun komariah. Wala tarli musliman jawaba mayitin wala jawaba man harakatu madbuhin ittifaqan. Maka tidak ada pengaruh tahrim la asara. Tidak ada pengaruh tahrim kalau akan sampai ke perutnya anak yang sudah mati, atau ke perutnya orang yang hidupnya sekarat. Harakatul maut itu meregang nyawa, sudah sekarat. Ittifaqan, kesepakatan ulama mazhab Syafi'i. Wala jawaban balagha sanatain yakinan, juga perutnya orang yang sudah berumur 2 tahun secara yakin. Kemudian wisaratu kanu radai khamsa radu'atin yakinan aw khamsa akalatin min al-jubnin aw akitin aw khubzin ujina bihi. Jadi radai itu harus 5 kali menyusui yakinan, yakin, tidak boleh keraguan, tidak boleh, harus 5 kali minimal. Atau 5 kali makan kalau labannya dibuat juben, keju, akid, nah dibuat juben, akid, mentega, atau khubzin, roti uji nabi, yang roti dibuat dari bahan tepung berbahan susu asi. Jadi roti ujina yang bahan tepungnya adalah tepung dari susu, maksudnya serbuk susu. Wakilah yang birakatun wahidatun, satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, pendapat lemah, cukup sekali menyusui. Ini adalah mazhab Abu Hanifah dan Imam Malik, dan ini pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i. Jadi sekali toh. Jadi yang dimaksud 5 kali ini bukan 5 kali sesepan ya. Jadi khamsu radu'atin yuharrimna, bukan khamsu masatin, bukan 5 kali hisapan, bukan. Jadi salah paham ini. 5 kali menyusu. Jadi tadi menyusu, berhenti, menyusu lagi, berhenti. Nah, kemudian sore menyusu lagi, berhenti. Pada maghrib menyusu lagi. Nah, jadi minimal 5 kali. Kalau syahidah ada tuntunan nisobin, kalau ada orang bersaksi adanya persusuan, tapi ada tuntunan nisobin,
bilangan saksi tidak sampai 1 nisab. Awaqa'a lau syaida birrada'adatun duna nisabin awaqa'a syakun bitamami khamsi rada'atin, atau terjadi keraguan, jadi saksinya ini kurang dari 1 nisab, cuma 1 orang bagaimana, atau keraguan di dalam seumurnya 5 kali sentuhan, atau tamamil haulain ini sudah ada 2 tahun atau belum, atau misalnya keraguan di dalam sampainya laban ke lambungnya rodi, lam yahrum an-nikah, maka nikah tidak haram. Lakin awal istinabuhu, tetapi hati-hatinya waraknya menjoin nikah dengan dia. Wa ilam tukhbiru ila wahidah, walaupun tidak memberitahu dia kecuali 1 wanita. Nabi sadaqah alaihi wa ta'ala dia. Kalau si calon suami membenarkan wahidah, wajib dia mengambil ucapannya dan haram menikah. Sumainau la yakfi salulaban min asdati daf'atan wahidatan, sebagaimana menyusunya harus 5 kali, keluarnya laban juga harus 5 kali. Tidak cukup infisalul laban min asdati, keluarnya laban, pisahnya laban dari puting susu ibu hanya cuma sekali. Bala budda min fisalil laban khamsan, jadi susunya keluar ya 5 kali, jadi dikeluarkan 5 kali. Ini maksudnya tadi ketika air susu dikeluarkan dibuat keju, mentega, tepung tadi. Jadi dikeluarkan 5 kali. Wa wasuli ila jawfi khamsan, dan sampai ke lambung juga 5 kali. Walau qaliba minal labanun daf'atan, kalau diperah susu dari si wanita sekali. Wa aujarahu tifla khamsa marratin, kemudian dimasukkan ke mulut bayi sebanyak 5 kali. Aku 5 minal khamsa marratin, atau diperahnya 5 kali, dimasukkan dalam 1 botol. Wa aujarahu daf'atan, tapi dimasukkan ke mulut bayi sekali. Usiba rad'atan wahidatan bisurtain, maka dalam 2 surah dihitung sekali menyusui. Wala yusaratu ittifaqu sifati rad'at, tidak disyaratkan samanya sifatnya menyusui, maksudnya tata cara menyusui tidak harus sama. Mamanya susu segar semua, keju semua, bubur semua, enggak. Walau ujira maratan wa usaitu maratan, sekali dipaksa dimasukkan lewat mulutnya, sekali dimasukkan lewat hidungnya. Wartadu amartan, sekali dia menyusu sendiri. Waklin mimma sunya minggu marratain, kemudian makan dari makanan-makanan yang dibuat dari susu 2 kali. Sabat at-tahrim, maka berlaku mahram radha. Wal khamsu radha'atin datuhunna bil huruf, 5 kali menyusui. Ini cara membatasinya adalah dengan huruf kebiasaan yang berlaku. Illa dhabitana fil lughati wa nafi syar'i, karena masalah radha'ah 1 kali susuan itu bagaimana? Apakah 1 jam, setengah jam, 10 menit, 5 menit? Oh enggak. Jadi tidak ada batasan kepada radha'ah di dalam lughat bahasa Arab, juga di dalam kitabullah sunnah Nabi. Baru jiabiran huruf, maka dikembalikan yang dalam 5 kali susuan tadi kepada huruf kal-hirzi, seperti penyimpanan fisariqah dalam pencurian. Jadi syaratnya pencurian itu dihukum potong tangan, maka dia mencuri dari tempat penyimpanan. Kalau orang itu mencuri barang yang di luar rumah, enggak disimpan, itu bukan mencuri, namanya jambret, copet. Jadi mencuri itu barangnya harus di tempat penyimpanan fi hirzi mislihi. Nah, masalah definisi atau batasan hirzi mislihi ini kembali kepada huruf. Fama qudiya bi qawli radha'atin radha'atin, maka persusuan yang diputuskan setelah huruf itu sekali persusuan atau beberapa kali, untuk birabiyah maka diakui apa biha radha'ah. Wa ila, kalau tidak ya fala. Walau kata radhi'ah radha'i radhan anifati, kalau bayi yang menyusu memutus menyusu, dia memotong
memotong menyusunya karena berpaling dari puting, au qata'atu alaihi murdi'ah, atau murdi'ah yang memotongnya ada yang atasi rodi, wanita yang menyusui yang mencopot itu mulutnya dari putingnya, suma ada ilaihi bihima, kemudian kembali sapa rodi bihima dalam suratain. Yang pertama dia potong sendiri, maksudnya dia lepaskan sendiri itu putingnya. Yang kedua disengaja dilepaskan oleh murdi'ah. Walaupun dia kembali dalam waktu dekat, warada'atani maka dihitung 2 kali susuan. Wa ilam yasima belum sampai jauh ke perutnya. Minum daripada 8 bikuri marrotin. Dalam setiap kali menyusui dalam 2 surah di atas, hilang tertentu kecuali 1 tetes saja. Jadi kalau yang pertama sengaja sudah diputus, entah yang sengaja itu mutus itu murdi'ah, wanita yang menyusui, atau robek bagi yang menyusui itu sendiri, kemudian balik dihitung 2 kali susuan. Tetapi walaupun ta'ulilahu bina'una bitanafusin, kalau si Rodi memutus menyusu, dia memutuskan menyusu, memotong atau memutus persusuan karena main-main atau bernafas, atau ta'atul murdi'ani syughulin khafif, murdi'ah memotongnya karena ada sedikit kesibukan ringan, wa'ada kemudian langsung kembali fil hal, atau tahwala dia pindah walau bitahwili, walaupun sengaja dipindah oleh siapa itu murdi'ah, minta jinil akhir, dari puting kiri ke puting kanan, dari kanan ke kiri, namanya begitu, pindah. Kalau nama khafifan, atau dia tidur sebentar, wala ta'adda maka tidak dihitung 2 kali. Amalan bil huruf fi jami' dzalik, karena menerapkan huruf dalam semua surah di atas. Pada kullu raka'atin wahidah, semua dihitung sekali menyusui. Fa'itala lahu au nawuhu, adapun kalau main-mainnya itu lama, main-main dengan putingnya atau tidur. Jadi tidur sedangkan puting ada di mulutnya, maksudnya begitu. Baiklah nanti atau fi bami barakatun. Kalau mau putingnya masih di mulutnya maka dihitung sekali susuan. Baiklah kalau dia tidur sedangkan puting lepas dari mulutnya, barakatan ini dihitung 2 kali susuan. Urun. Bil iqrari wa syahadati bir rada wal ikhtilafi fihi. Jadi ini membahas mengenai pengakuan. Kalau orang itu mengakui saya telah menyusui fulan dan fulana, 2 anak itu saya yang menyusui, nanti terus hukumnya bagaimana? Kalau ada orang bersaksi, saya bersaksi bahwa 2 anak ini saudara persusuan, maka terus kelanjutannya bagaimana? Kalau terjadi perselisihan, sekarang terjadi perselisihan, ada orang menuduh bahwa kalian berdua adalah ukhuwatur rodha, kemudian ada yang mengingkari, ikhtilaf. Jadi siapa yang dibenarkan? Ini pembahasan ini agak panjang dikit, tapi penting untuk dibahas. Lakana rajulun itu binti au ukhti birodhain. Tiba-tiba seorang laki-laki mengatakan, itu adalah anak perempuanku dari persusuan, atau saudara perempuanku dari persusuan. Aqalat imra'atun huwa akhi au bin ibni bin radhain. Atau sebaliknya seorang wanita mengatakan dia saudaraku atau anakku dari persusuan. Wa kana dzalika ihsan wa syar'an. Dan itu mungkin itu bagaimana dari segi umur, selisihnya antara si Rodi dan Murdi'ah, selisihnya ya minimal 9 tahun. Hisan wa syar'an, secara kenyataan juga secara syar'i mungkin. Harumat anakuhuma abadan, maka haram keduanya menikah abadan selamanya. Jadi perhatikan, di sini yang haram adalah kedua orang tadi antara
mukir dan mukor. Jadi kan huwa akhi minar radha, huwa ibni minar radha, iya binti minar radha, kan gitu kan. Jadi yang haram itu adalah antara dua orang tersebut mukir dan mukor gitu. Adapun bagi kerabatnya kalau mengingkari maka tidak berlaku. Ini bisa dibaca di bawah itu. Jadi tanah kuhu Umar. Adapun kerabat yang lain, kalau dia mengakui, ya haram nikah. Tetapi kalau mengingkari, enggak. Dan di sini mahram rodho ini, mahram hanya dari segi pernikahan, bukan dari segi pergaulan. Gitu. Jadi, maksudnya itu, di sini kata-kata istabadna min qoli harumat tanahuma tasiru binisbah li tahrimi nikah khassah ya rasufil abda amal mahramiyah hukum kemahraman fala tasbutu amalan bil ihtiyat fi kilayhima walam arah mangkulan. Jadi ini karena apa? Ya karena kehati-hatian gitu aja. Haram nikah, tapi hukum mahramiyah tidak berlaku. Karena cuma tuduhan gitu, cuma tuduhan. Beda dengan masalah di atas. Beda dengan masalah di atas, di mana telah dibuktikan ini menyusul 5 kali dan di situ itu hukum haramnya nikah juga mahramiyah di situ berlaku gitu loh. Jadi tidak batalnya wudhu itu berlaku. Maka diterangkan dalam pernyataan berikutnya mu'afadatan bi kullin min wa bikrahihi karena menghukum masing-masing dari rajul imro'ah dengan ucap pengakuannya walau raja'an ikrari lam yuqbal rujuhuhu kalau dia menarik kembali ikrarnya maka tidak diterima na'am in sadaqa kalau keduanya sadaqa jadi bukan sadaqa ya sadaqa jadi ketika rajul mengatakan ini anakku si wanita membenarkan si wanita mengatakan dia anakku atau saudaraku, kemudian mukar membenarkan in sadaqa. Ya harumat anahuma dhahiran wa batinan, maka haram dhahir batin wa ila dhahiran. Jadi bukan sadaqa ya, sadaqa. Asanil akhbar zawjana nabina mardu'an wa muharriman. Kalau orang sudah menikah, kalau tadi kan belum nikah ada tuduhan saudara rodok haram dinikahkan. Nah sekarang suami istri sudah menikah, kemudian sepakat keduanya bahwa di antara keduanya ada rodok muhariman yang mengharamkan nikah, nikahu batilun. Maka nikahnya batil, amalan biqolima karena mengamalkan ucapannya. Wa yufarraqu bainahuma, maka wajib dipisah keduanya. Wa yasqutul mahru musamma li fasad nikah. Kemudian mahar yang disebutkan dalam akad itu batal. Jadi apa itu namanya? Mahar yang disebutkan dalam akad itu batal. Karena apa? Nikah batal. Mahar itu apa tuh? Sesuatu yang wajib sebab akad nikah atau sebab apa itu wati dan gitu kan. Dari sini dengan adanya mahramiyah firrodo maka dipastikan pernikahan batal. Ketika pernikahan gak sah sejak awal maka mahar musama juga batal. Wajib mahar misalnya wati amaduratan. Kemudian wajib bayar mahar misil kalau dia mewati istri dalam kondisi nggak tahu madurah. Dan karena jadilatan bil hal dia nggak tahu keadaannya, atau kuratan atau nasiatan, atau dia paksa atau dia lupa. Wailah kalau tidak ada udur dan dia cipta syai'un. Jadi wanita tahu, wanita sejak awal nikah dia tahu bahwa ini ada hubungan rodho. Dia juga tahu hukumnya, dia juga tidak dipaksa, dia juga ingat, tahu, ingat kemauan dia sendiri. Nah, maka tidak wajib mahar karena dia orang zina.
Zina namanya. Wa in tazawwaju radwan muharriman. Jadi poin pertama, tujuan sebelum menikah langsung haruma tanah hukuman. Surah kedua, kesepakatan selepas menikah. Nah, sekarang ada tambahan poin ketiga keempat, yaitu apa? Zauj mengaku adanya rodoh, istri mengingkari. Poin keempat, istri mengaku adanya rodoh, zauj mengingkari. Cuma kejadian ini, nomor 34 ini dua-duanya selepas menikah. Selepas menikah. Kalau suami mengaku adanya rodoh muharrim, faqalatu zaujatuhu. Istri mengingkari fasakha nikahu likrarihi. Maka batal apa nikah likrarihi krono ikrarnya suami. Wa unika bainahuma, dan wajib dipisah antara zaujain. Walal musamain sahan nikah. Kalau nikah sama maka si wanita dapat mahar yang ditentukan. Baiklah kalau gasa fa baru misrin wati'ah. Dapat mahar misrin kalau sudah wati. Baiklah miyata'ah. Kalau dia belum wati fanis maka separuh mahar misrin. Dan al-furqan itu karena furqan dari pihak suami. Wala yubalu qalu alaiha bihi. Tidak diterima ucapan suami yang merugikan istri bihi di dalam masalah mahar. Jadi perhatikan, ketika suami menuduh adanya mahram yang birodo, istri mengingkari, maka urusan pernikahan batal. Karena urusan pernikahan itu yang paling punya wewenang adalah suami. Dia yang akad, dia pula yang berhak untuk menceraikan istri. Maka di sini apa itu nikahnya batal gitu loh. Tetapi urusan mahar itu adalah haknya istri. Jadi suami dibenarkan ini hanya kaitan dengan pernikahan batal. Tetapi urusan mahar, karena istri tidak mengakui, istri mengingkari, tuduhan suami tidak dibenarkan sedikit pun apabila merugikan pihak istri. Makanya kalau suami sudah wati, dia wajib bayar mahar musamah secara utuh. Kalau dia belum wati, dia bayar separuh mahar musamah. Karena menurut istri nikahnya itu nggak batal itu gitu. Dan mahar itu kaitan dengan hakku zaujah. Sehingga la yuqbalu qawluhu 'alaiha fil mahri. Jadi ucapan suami yang merugikan istri di dalam mahar itu tidak dibenarkan. Wa in da'u zaujah wa qala zaujuha. Kalau zaujah yang menuntut, kemudian suami mengingkari, suntiqa bi yaminihi, maka suami dibenarkan dengan supaya insuwijat minum biritu hadihi. Kalau diniatkan dinikahkan minum kepada suami, berarti suwijat minum itu kepada zawaja min zaitin, zawajtu binti minka, zawajtu binti minka. Jadi takdiahnya zawaja itu dengan min, sebagaimana bituhu minka, aku jual barang ini minka kepada kamu, bituhu iyaka. Jadi iyaka boleh, minka boleh. Zawastu binti minka, zawastu binti iyaka juga boleh. Bizuwijat minum bilito hadihi, dia dinikahkan bidu dari suami dengan bidunya dia dengan taswij. Dengan ayana tu biidniha, dia menentukan calon suami dalam izinnya. Amaila zawajal mujbiru li junudin au bikaratin. Adapun dia dinikahkan wali mujbir karena gila atau gadis, awadinan mutlaqan walau ta'ayyin azauj, mengizinkan nikah secara mutlak tidak menentukan calon suami, falasal tasdiqu yaminiha, maka yang dibenarkan adalah si wanita dengan sumpahnya. Ditimali madadahihi, karena kemungkinan apa yang dituduhkan oleh si zaujah. Walam yaslim minha man yahjunaqiduhu,
belum pernah terjadi pernyataan dari istri lam yasbiq, belum pernah terjadi mina dari pihak istri apa mayunaqiduhu dari istri pernyataan yang bertentangan dengan tuntutannya, ingkarnya, wasbaha malaqala qabla nikah. Keliru. Mayunaqiduhu yang bertentangan dengan tuntutannya, yaitu mengaku adanya radha. Wasbaha malaqala qabla nikah, maka serupa dengan apabila dia menuduh sebelum nikah fulanun akhi minar radha wal munaqidu lahu ridha mutadammin ikrariya bihi lahu. Jadi maksud mayunaqiduhu wal munaqidu lahu, sesuatu yang bertentangan kontras dengan tuduhan dia adalah ridhonya istri, al mutadamminu yang mengandung unsur ikrarnya bihi lahu dengan halanya zauja kepada suami, abitam min watiyaha, atau dia mempersilahkan dirinya diwati oleh suami. Jadi maksudnya selepas nikah tahu-tahu zauja menuntut kita ini ternyata ada hubungan roboh kan gitu kan. Maka apa itu namanya, siapa yang dibenarkan sudiqo biyamini, ditafsirkan ini. Kalau posisi wanita ini ketika nikah tahu calon suaminya itu dia tahu, dia memberikan izin, dia juga mau dan tahu siapa calon suaminya. Lah kok sekarang mengatakan kita ada ukhuwatul radha, nggak diterima. Ketika suami nggak sepakat dengan dia, suami menolak tuduhannya, maka kalah ini wanita. Tetapi apabila wanita ini dinikahkan tanpa sepengetahuan dia, karena dia gila atau dia gadis dinikahkan tanpa sepengetahuan, atau idenya mutar dia nggak tahu siapa calon suaminya, loh, lah tahu kamu tuh ternyata suaminya, maka kondisi semacam ini si wanita dibenarkan karena ada kemungkinan tuduhan benar, sedangkan sebelumnya tidak ada sikap-sikap yang kontras dengan tuntutan dia. Itu apa? Contohnya, dia sudah tahu calon suami, kemudian ridho. Itu kan tidak terjadi pada dia. Dia nggak tahu. Atau dia sudah tahu ini suaminya, kemudian rela diwati. Lah, mau diwati, lah kalau sekarang aku ada ukhuwatul radha, itu namanya kontras. Nah, makanya kalau surah yang pertama tadi, dia ridho, dia tahu siapa calon suami, nah maka dia kalah. Jadi benarkan suaminya. Tapi kalau dia nggak tahu siapa calon suaminya, karena gila, karena dipaksa nikahnya, atau intinya mutlak, maka wanita yang dibenarkan. Tabian maharul gila di dalam tumakinum. Nah, khilaf tadi, siapa yang dibenarkan, suami atau zauja? Apabila wanda belum tamkin, tidak mempersilahkan diri diwati oleh suaminya, mukhtaron dalam kondisi sadar, kondisi kemauan sendiri. Wailah kalau dia ini sudah pernah diwati atas suka sama suka, sama mau, sukarela, lam yuqbal qawlu jasman, maka ucapannya nggak diterima. Jasman berkesepakatan ulama mazhab Syafi'i. Kemudian walabil masalatin, dalam dua masalah di atas, wanita berhak mendapat mahrul misal in wati'aha, kalau dia diwati oleh suaminya walam takun alimatan muhtaratan hidaidin, kondisi dia tidak tahu. Jadi maksudnya ketika pernikahan dihukumi batal, berarti mahar musamma ya batal. Maksudnya begitu. Nah terus kalau sudah diwati, lah kalau diwati dalam kondisi dia nggak tahu, lam takun alimatan muhtaratan, nggak tahu, maka namanya wati subuhat, sehingga dia berhak mendapat mahar misal. Wa illa kalau dia tahu dan kemauan sendiri, ya fasadiyatun kama marra, sehingga tidak berhak mendapat mahar. Fa'ilam yantoha wala sya'ala, kalau dia si suami belum mati, maka si wanita tidak punya apa-apa, tidak ada mahar.
Kita bayuni masa di krono pernikahan batal dan belum terjadi wati. Lah tadi sudah saya sampaikan apa itu mahar, sesuatu yang wajib sebab akad nikah atau sebab jima. Jadi mahar itu diwajibkan karena akad nikah atau wati subuhan diantaranya. Nah di sini akad nikah nggak ada. Kenapa? Nggak sah dari awal, nggak sah. Akad yang nggak sah itu namanya nggak ada. Yang kedua tidak ada wati subuhan. Maka la syai'ala. Poin ketiga, la tasma'u da'wa Nabi bin mahramiyatan birradha beda zaujin. Tuduhan semisal bapak pihak ketiga. Jadi ada orang pihak ketiga menuduh bahwa suami istri ini adalah ada mahramiyatun radha beda zaujin. Maka tidak didengar di mahkamah ilam tusaddiqahu. Kalau keduanya tidak membenarkan nahwi bin walam takun sama bajinatun dan di situ tidak ada saksi. Ama idza saddaqahu. Kalau dia membenarkan akanat bayinatun atau didukung oleh saksi fayasqutur radha, maka ditetapkan mahram radha kama sanad guru qariban. Nama lambat yasqutur radha bi syahadati rajulaini. Nah, jadi sebagaimana radha ditetapkan dengan saling membenarkannya kedua suami istri, kedua satu pasangan suami istri tadi. Ya, sebetulnya rodok bisa hukum rodok, makrum rodok juga bisa ditetapkan di mahkamah dengan saksi. Berapa nisabnya? Nisabnya saksi itu berapa? Rajulin wa imra'ataini wa bi arba'in niswatin. Jadi salah satu dari tiga ini, dua laki-laki, satu laki-laki, dua perempuan atau empat wanita. Karena satu laki-laki sama dengan kedudukan saksinya dua wanita. Ini sosiri sabitilah alaihi waliban. Karena khususan wanita melihat alaihi atas sirodah waliban umumnya. Kalau bila tadi sebagaimana biladan, walau kana idahuna murdi'ah, walaupun salah satu dari empat, walaupun salah satu dari empat adalah wanita yang menyusui, bisa dia melakukan syahadatu mahisbatan, syaratnya dia menjadi saksi kemauan sendiri, menegak istisyadid tanpa diminta jadi saksi. Gaya kuna syahidu ibtidan idafadi. Contohnya saksi itu berkata sejak awal depan qadi asyhadu ala fulanin bikada, saya bersaksi atas fulan bikada, fa'adarahu, maka si qadi menghadirkan dia sawata qadama dawat amna, baik saksi didahului oleh tujuan ataupun tidak, bahwa nadiru syahadati hati meratin mabnihat ditolakiha. Ini sama dengan persaksian, ini mirip masalah ini dengan persaksian ayahnya seorang wanita atau anaknya seorang wanita bahwa dia wanita telah diceraikannya. Jadi maksudnya saksi wanita tadi diterima di mahkamah sehingga ditetapkan itu hukum rodok, walaupun salah satu dari empat wanita tadi adalah si murdi'ah, tapi syaratnya dia bersaksi bukan karena diminta, ya kemauan sendiri gitu. Jadi seperti itu. Maka permasalahan ini mirip dengan seorang ayah bersaksi atas tolak anaknya, seorang anak bersaksi atas perceraian ibunya. Ini juga diterima, syaratnya tidak diminta. Nah, misalnya diserahkan dalam diterima persaksian murdiah bersama tiga wanita lain. Ala tatulubah juratan ala radha'iha, dia tidak minta ujrah atas menyusuinya. Baiklah kalau dia minta ujrah dalam tuqbal, maka enggak diterima li anahinatin muttahama, karena dia dicurigai. Wa yasratu ala al-qurafilah, apakah disyaratkan dia tidak menyebutkan perbuatannya? Sebab murtad yang qalat bainahuma radha'un muharrimun. Jadi cukup. Jadi apakah murtad adalah pesaksi? Disyaratkan dia tidak boleh menyebutkan perbuatan dia. Oh, saya menyusui, bukan, nggak boleh. Dia cukup ngomong dua orang ini ada mahram rodha. Dua orang ini ada mahram rodha begitu.
wajahni wal asal itu tidak disyaratkan, sehingga kalau zakarat tidak faqalat ardatuha, aku yang menyusuinya. Wadang Rasulullah dan dia menyebutkan sangat-sangat persusuan. Bila syahadat waqa diterima persaksiannya, itulah mata karena tidak ada kecurigaan. Yang nomor 5 rasakan yang dikabul syaikhul roto. Jadi kalau syaikhul roto layak jadi dalam bersaksi itu, perhatikan, dalam bersaksi itu harus mantap. Saya bersaksi bahwa si fulanah telah menyusui fulan sebanyak 5 kali, mamanya begitu. Saya bersaksi bahwa fulan disusui fulanah. Jadi ini ucapan saksi harus seperti itu, gitu. Maka tidak cukup menurut pendapat yang diunggulkan, Said hanya mengatakan bainahuma radha'un muharrimun. Di antara keduanya ada persesuaian yang mengharamkan pernikahan. Bal yajibu dzikru waqti wahidatin, menyebutkan waktu menyusui kapan, berapa bilangannya, ka khamsi radha'atin mutafarriqatin bil hayat pada sibil murdi'ah. Qabla al-haulaini birradi', dia telah menyusui 5 kali secara terpisah dalam kondisi masih hidup selepas umurnya murdi'ah 9 tahun dan si anak belum ada 2 tahun. Inilah bil ulama kita kerana berbeda ulama dalam masalah ini. Nah, melakukan ada syaitu fakian, kecuali kalau saksinya orang yang faqih, yusafu bimarifatihi wa fikihi, yang bisa dipercaya pengetahuan dan ilmu fikihnya. Muwafiq qadil qadil muqallid bisuruti tahrim, yang sama dengan qadi yang muqallid dalam syarat tahrim, sama madhabnya. Bahagi qadil radha, jadi sama dengan qadi di depan mahkamah dalam madhabnya, dalam syaratnya tahrim dan hakikatir radha. Untuk yaminu itlaqi kaunihi itlaqi kauni muhriman, maka cukup diterima dari ucapan dia bahwa adanya radha itu menyebabkan mahram. Wa yajibu aidan dzikru musulilaban jawab bi kulli rak'atin, wajib menyebutkan bahwa laban betul-betul sampai ke perutnya setiap persusuan. Saksi harus sampai seperti itu. Namanya saksi, melihat sendiri bahwa menyusui 5 kali, melihat sendiri wanita sudah memenuhi umur, melihat sendiri anak ini belum sampai 2 tahun. Bahkan disyaratkan dia juga melihat bahwa air susu itu masuk ke tenggorokan sampai ke perutnya. Dikuli raka'atin setiap persusuan. Gak coba dikurun ilat zina, sebagaimana saksi ini beratnya ini. Orang yang bersaksi bahwa fulan telah zina dengan fulana harus melihat sendiri bahwa zakarnya dimasukkan ke dalam farjinya. Jadi kalau orang tuh, kau kalian dia ini, satu kamar. Nah, orang dalam satu kamar tuh belum tentu ngapain, belum jelas. Saya lihat dia sudah nggak pakai pakaian dalam satu selimut tuh. Belum tentu juga satu selimut ini sudah zina, belum. Walaupun satu selimut, walaupun itu nggak pakai pakaian, ketika Anda tidak melihat sendiri itu zakar dimasukkan, maka tidak boleh bersaksi zina. Bohong itu namanya, gitu loh. Maka tidak pernah terjadi di zaman baginda Nabi SAW orang dituntut berzina karena saksi, belum pernah terjadi. Jadi yang ada itu karena pengakuan. Karena ini beratnya ini. Zina itu saksinya harus sempat, harus melihat langsung tuh proses zina. Wa yurabu dari kamu kuno masuknya laban di dalam perut. Bimusyahati halabin, dengan melihat bahwasanya betul-betul si wanita itu memiliki susu. Halab adalah laban yang dikeluarkan dari putingnya. Wa injarin, dan memasukkan ke dalam mulutnya, mengeluarkan susu yang dikeluarkan dari putingnya, dimasukkan ke dalam mulut bayi. Tiradin, maksudnya itu berjalan ke tenggorokannya. Aqaraina atau qarina yang kasih komisahin wa mesti warhati halkihi. Jadi seperti si bayi
memasukkan puting ke dalam mulutnya. Jadi memasukkan puting susu murdiah ke dalam mulutnya. Wa masih dia menghisapnya. Wa harakati alkihi, dan bergeraknya tenggorokannya. Bitajarru'in, dengan menelan susu. Wasirodin, dan memasukkannya. Pada ilmihi, selepas dia mengetahui. Ana bintatiyah halatal irdah au belalanan. Selepas dia mengetahui bahwa di dalam puting murdiah ketika di saat menyusui atau sebelumnya labanan ada susu. Karena musyahadat hadihi qadu itu yakin atau narkobi. Karena menyaksikan itu semua terkadang beribadah yakin adanya irdah atau prasangka. Wala yabiqatu bi al-ijazah dzikru al-qarain. Menyebutkan qarina-qarina di atas yang kula asyhadu ani ana masatadnya wa harraka hakahu. Dan ini orang bersaksi raudhah namanya. Jadi saya bersaksi dia telah menghisap puting susunya fulana dan menggerak-gerakkan itu tenggorokannya. Ini belum pasti juga ini. Karena bayi terkadang ya menghisap tapi padahal nggak keluarin susunya. Waliyazimu bisyahadah, mantap dalam persaksian di raudhah. Mutabidan alaiha, berpegang pada qarina. Jadi jadikan itu kamu melihat bayi menghisap, tenggorokannya bergerak-gerak, kayak menelan sesuatu lah. Itu jadikan korina, jangan dijadikan susunan bahasa di dalam persaksian, nggak boleh, nggak cukup gitu. Itu boleh dijadikan korina. Korina apa? Korina Anda bersaksi bahwa fulan telah menyusu, gitu toh. Saya bersaksi bahwa fulan telah menyusu kepada fulana. Korina. Kata-kata dalam persaksian harus mantap. Saya bersaksi bahwa fulana telah menyusui fulan. Saya bersaksi fulan telah bersusu kepada fulana. Begitu, sebanyak 5 kali. Anda ngomong begitu, berpijak kepada korina tadi boleh. Anda bersaksi bahwa fulan telah menyusu kepada fulana, berpijak berangkat dari korina melihat korina tadi boleh. Tetapi kalau Anda di mahkamah menyebutkan korina begini, nggak cukup. Saya melihat dia menghisap begini, nggak cukup. Ini perlu diperhatikan. Amalah dalam dia lamana datulaban. Kalau dia tidak tahu bahwa wanita ini memiliki susu khinaidin ketika menyusui apalan Allah syada, maka tidak halal bagi dia bersaksi. Wala ma'ujadil qaraina wadkurah. Walau ada qarina yang disebutkan di anak asal ada laban. Jadi kalau sejak awal memang dia tahu wanita ini gak punya air susu, ya haram bersaksi gitu. Asadis furu yang nomor 6. Bisaratu di subudir roda bil iqrar ayasyada iqrari rajulani adlan. Jadi ini perkara lain. Kalau tadi jadi saksi roda di depan hakim, sekarang apa itu namanya, keputusan hakim. Jadi kalau tadi saksi bersaksi di depan hakim untuk memutuskan adanya mahromiyah birrodho, maka 2 laki-laki, 1 laki-laki 2 wanita atau 4 perempuan, seperti tadi bahasanya. Lah nomor 6 ini beda lagi. Maksudnya apa? Ketika ada orang mengaku ikrar, saya telah menyusu kepada fulana, dia ibu rodok saya, dia saudara susuan saya. Nah, pengakuan begini ini ditetapkan oleh hakim di mahkamah, syaratnya harus di depan 2 saksi. Jadi subutur rodok, keputusan mahromiyah rodok bil ikrar, bukan dengan saksi, bukan, bil ikrar. Huwa ukhti minar rodok, huwa binti minar rodok, iya umi, iya ukhti, huwa ibni minar rodok. Ini ketika hakim memutuskan, tidak boleh hakim sendirian, harus ada minimal rajulani adlani ayasyada ala ikrarihi. Jadi
ada dua orang saksi yang bersaksi atas ikrarnya. Litil aina jala alaihi, karena oleh melihat laki-laki alaihi atas ikrar ghaliban, wala yustaratu fi tafsiril mukir. Berdasarkan perincian dari orang yang ikrar, walau ilmian belum dia orang awam, lian al-mukir yatatu li nafsi. Karena orang yang ikrar itu lebih hati-hati mengenai dirinya sendiri. Wala yukiru ila anakin, dia tidak akan kecuali sesuai dengan fakta kenyataan. Ya. Udah, ini tadi poin mengenai makrom, apa itu ikrar, persaksian, dan berbeda pendapat mengenai masalah makrom radha. Nah, ini sebelum lanjut, ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, kita bahas. Tidak ada, kita lanjut. Oke, silakan. Ada enggak? Tidak ada? Ya, lanjut. Faslu min ma yahru bil musara al-qarada al-hasrati bizawaji. Perkara yaitu wanita-wanita yang diharamkan dinikahi sebab adanya pernikahan. Jadi mahram sebab pernikahan. Al-qaraba hasilah bizawaj, hubungan kerabat yang terjadi sebab pernikahan. Namanya mahram musara. Mahram musara al-qaraba al-hasilati bizawaji. Wa amal mahramil musara wa arba'un. Jadi mahram musara itu ada 4. Dan semuanya itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Mertua, menantu, ibu tiri, anak tiri. Jadi mertua, menantu, ibu tiri, anak tiri, semua. Kemudian termasuk, jadi itu mahram yang selamanya. Ada mahram mu'abbad, ada mahram sementara. Yang selamanya ini mertua, ibu mertua, menantu, anak tiri, ibu tiri, itu 4 orang itu yang mahram selamanya. Nanti ada sebagian persyaratan, anak tiri, anak perempuan tiri harus sudah tukul dengan ibunya. Dan kemudian ada mahram sementara, yaitu apa itu? Saudaranya istri ipar, saudaranya istri, ponakan istri, bibinya istri. Jadi saudara, bibinya, keponakan, yaitu diharamkan dinikahi ketika istri masih menjadi, jadi menjadi sah sebagai istrinya. Jadi apa itu namanya, saudara istri, yaitu iparnya, bibinya, keponakan, itu mahram dari Saud. Dari segi tidak boleh dipoligami. Jadi tidak boleh dipoligami, dinikahi bareng begitu. Adapun kalau dinikahi sendiri-sendiri, istrinya diceraikan, nikah dengan keponakannya, nikah dengan bibinya, saudaranya, istrinya meninggal dunia, kemudian nikah dengan saudaranya, itu tidak ada masalah. Sebagaimana Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu nikah dengan Sayyidah Ruqayyah setelah pas meninggal dunia, menikahi adiknya Sayyidah Umi Kulthum radhiyallahu anha. Wa al-mahram bil musara arba'un. Yang pertama zaujatu usuli, yaitu mertua. Mertua itu siapa toh? Zaujatu usulika. Ibu tiri. Zaujatu usulika, ibu tiri. Wanita yang dinikahi usul kamu aban aujadan,
Jadi wanita yang dinikahi, wanita yang pernah dinikahi oleh ayah kamu dan kakek kamu, mingkibaril ab, baik kakek dari arah ayah atau ibu, mingkibaril ab awil binasabin awradu'in, sebab nasab atau rodoh, wa'ilam yudhakhul waliduka biha, walaupun ayahmu tidak pernah dukul dengan si wanita. Diterapi qali ta'ala wa la taqikhum ma nakaha aba'ukum minan nisa. Karena mutlaknya firman Allah Ta'ala, jangan kau nikahi wanita yang telah dinikah oleh ayah-ayah dan kakek kalian. Jadi kita ini punya ayah, punya kakek. Entah itu ayah kakek ini ayah nasab, ayah rodok. Entah ayah kakek itu kakek dari ayah, kakek dari ibu. Kemudian dia pernah menikahi wanita, entah itu sudah dukhul ataupun belum, maka bimujarradi akad nikah, wanita yang pernah dinikahi usul kita sebagai laki-laki, ini bicara dengan laki-laki dulu ya. Nanti kalau bicara perempuan beda lagi. Jadi kita menjelaskan mahram ini kalau muridnya perempuan agak lebih dikit gitu. Jadi wanita yang pernah dinikahi oleh ayah kita, kakek kita, bimujarradi akdin nikah, maka langsung menjadi mahram mu'abbad. Ibu tiri itu mahram mu'abbad. Entah ini wanita yang dinikahi sebelum ayah kita nikah dengan ibu kita, atau istri baru yang dinikahi selepas ayah kita nikah dengan ibu kita. Jadi ibu tiri ini baik dinikahi oleh ayah kita sebelum menikahi ibu kita, atau dinikahi ayah kita, kakek kita selepas nikah dengan ibu kita dan nenek kita. Jadi seperti itu. Mahram mu'abbad, dan ini mahram bimujarradi akdin nikah. Yang kedua, zaujatu furu'ika binasabin waradu'in wa lam yadkhul waladuka biha, menantu. Jadi istrinya furu', istrinya anak kita, istrinya cucu kita, entah nasab atau rodok. Jadi kita ini harus jelas, ini anak nasab, ini anak rodok, ini anak cucu nasab, ini cucu rodok. Maka istrinya itulah menantu. Wa'ilam yadkhul waladuka biha, walaupun itu istri belum didukul oleh suaminya, yaitu anak atau cucu kita. Itulah qauli ta'ala, wahlailu abnaikum alladziina min asbabikum, dan wanita-wanita halal, maksudnya istri-istri anak kandung kalian, alladzina min aslabikum, yaitu dari yang keluar dari tulang punggung kalian. Termasuk itu budak-budak yang sudah diwati oleh anak kita, cucu kita juga tidak boleh itu. Yang ketiga, ummahatul zaujati. Nah, ini mertua. Kalau tadi ibu tiri, menantu, sekarang mertua, ummahatul zaujati. Siapa yang dimaksud mertua? Ibunya, kemudian terus neneknya istri. Minasabin awradu'in, baik nasab atau radu'in atau dukhul biha. Walaupun kamu belum dukhul dengan istri, jadi mertua itu langsung mahram dengan akad nikah. Jadi ini tiga mahram ini, mahram musyawarah ini, ibu tiri, menantu, mertua, ini mahram bimujarradi akdi nikah. Lihat lagi qali ta'ala wa ummahatu nisaikum, wa hikmahnya mahram sebab mujarradul akad. Itulah zajibu bekalamatiha, diujinya seorang suami berbicara ngobrol dengan mertua, walau khalwat dia, dan perlu bicara empat mata dengan dia. Kalau dia itu perlu bicara empat mata dengan dia, ditertibi amri zaujah, untuk menertibkan urusan istrinya. Jadi terkadang di dalam Islam tuh kita ini nikah dengan wanita yang tidak pernah mengenal, nggak tahu pacaran kan gitu kan, nggak tahu pacaran, nggak pernah pacaran. Kita ini nikah dengan wanita yang belum terlalu mengenal karakternya, sifat-sifatnya. Maka disitulah seorang suami
perlu bicara empat mata dengan mertua perempuannya yang dia paham banget bagaimana kondisi anak perempuannya. Supaya apa? Supaya suami tidak salah langkah di dalam muasyarah dengan istrinya. Maka dia perlu tanya dengan mertuanya itu. Nah disitulah kalau dia ini tidak mahram, nggak boleh khalwah dengan mertua, maka perlu bicara empat mata, tanya kepada mertua yang paham kondisi anaknya, sehingga suami akan lebih berhati-hati di dalam wa'ashiruhunna bil ma'ruf, yaitu bergaul istri dengan sebaik-baiknya. Bahwa maka diharapkan sebuah ibu mertua, kasabika dan sebagaimana dua wanita sebelumnya, yaitu ibu tiri dan menantu, binafsilati dengan nafsu, dengan akad nikah. Dia tamakana mindari supaya bisa ngobrol langsung dengan mertua. Nah, setelah itu haitsu lawat disyaratkan ketika belum ada wati apa yang kuna untuk nikah usai'an, syaratkan di dalam ini mahram ini akan nikah sah di anal fasdalah hormat lahu. Karena akan yang tidak ada keharuman sama sekali, tidak ada kehormatan sama sekali. Malam yasha anu wa tunawis ditakhalun, selama tidak terjadi anu dari dia, dari si suami, apa watun mati subuhan, atau anu dari nikah, anu dari kamu watun mati, awis dikul atau memasukkan sperma ke dalam farjinya yang berupa. Ya gamat banatu zaujati anak tiri. Jadi anak yang dibawa oleh istri baru, kan? Maka itu anak tiri binasabin auradha'in wa lam biwasitatin. Jadi anak tiri banatu zaujati, entah itu anak dari nasab atau radha, walaupun dengan perantara sawan banatu ibniya wa banatu bintiya, baik itu banat itu anak kandungnya zaujah atau cucunya, cucu dari anak laki-laki, cucu dari anak perempuan, terus ke bawah. Wasawan gunah min zaujin sabiqin aw lahiqin, baik itu dari suami yang dulu atau suami yang baru. Kama bil majmi wa qurratil ain. Jadi ini satu perkara penting. Perhatikan kata-kata banatu zaujati. Ketika kita menikah seorang wanita, dia sudah bawa anak, maka anak bawaan dia itu namanya anak tiri, yang dia dapat dari suami sebelum kita. Dia dapat dari suami sebelum kita. Kemudian ketika istri kita itu cerai dengan kita, kemudian nikah dengan laki-laki lain, akhirnya punya anak. Nah, anak itu bagi kita ya tetap namanya anak tiri. Jadi anak yang dia bawa dari suami suami sebelum nikah dengan kita, itu anak tiri. Kemudian saat itu terjadi perceraian dengan kita, dia nikah sama laki-laki lain, punya anak, itu juga anak tiri. Min zaujin sabiqin aw lahiqin. Anak tiri. Allah. Jadi ini 4. Jadi makanya ibu tiri, anak tiri, mahram. Terus diperhatikan. Terus kalau anak tiri kita ini menikah, kita punya anak tiri punya laki-laki. Terus anak tiri itu menikah dengan perempuan dan istrinya anak tiri itu bukan mahram. Sebagaimana kita punya istri kita punya ibu tiri. Nah, di mana ayahnya itu nikah lebih dari sekali. Kita punya istri punya ibu tiri. Nah, ibu tirinya istri namanya kan mertua tiri. Nah, mertua tiri. Jadi ibu tirinya istri. Jadi yang dimaksud mertua mahram itu ya ibu kandungnya istri, nenek kandungnya istri. Nah kalau istri kita ini ayahnya ini pernah nikah dari sekali, maka ibu tirinya istri namanya mertua tiri. Ini juga bukan mahram. Ya sih dipahami. Wasalatu bi tahrimir rabibah.
Nah, disangka dalam haramnya Robibah yaitu anak tiri ayat kepada di umiyah. Suami sudah turun dengan ibunya yang wati ali ayat dia walau dituburi. Dia mewati di dalam kondisi masih hidup. Walaupun dalam duburnya dalam tubuh dan walaupun akannya fasid. Dari kali-kali ta'ala wa'alaikum warahmatullahi allati fi wujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وربائبكم التي في حجوركم dan anak-anak tiri kalian yang ada dalam pangkuan kalian, dalam pangkuan kalian, dalam didikan kalian, dalam pangkuan, dalam didikan. Minisaikum allati dakhaltum bihin, dan istri kalian yang sudah kalian dukhul, sudah kalian kumpuli. Fa in lam takunu dakhaltum bihin, kalau kalian belum menjimat istri-istri kalian, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa kalian menikahi anaknya, anak bawaannya. Wali karena berwarna di atas diketahui anak anak bintu zaujil atau bintu zaujil binti. Nah ini ada kerabat-kerabat yang terjadi sebab pernikahan tapi bukan mahram. Yang pertama bintu zaujil ummi. Yang dimaksud anaknya ayah tiri, yaitu apa? Anak gawan. Bintu zaujil ibu kita janda nikah dengan zauj, suami baru. Lah suami bawa anak perempuan. Maka ketika ibu kita nikah dengan suami, lah suami itu punya anak bawaan perempuan, anak bawaan istri dan anak bawaan suami itu bukan mahram. Sebagaimana pisan dengan pisan juga bukan mahram. Pintu zaujil binti. Itu tadi pintu zaujil jadi anak bawaan ayah tiri. Jadi anak bawaan janda dengan anak bawaan duda, anak dengan anak bukan mahram. Pintu zaujil binti. Pintu zaujil binti. Jadi anak bawaan menantu. Jadi anak kita perempuan punya suami, suaminya duda, dia bawa anak perempuan dari anak tirinya, anak kita, anak tirinya, anak perempuan kita ini juga bukan mahram. Seperti tadi, kita dengan ibu tirinya, istri, gitu. Wala ummu zaujil ummi, ummu zaujil ummi. Mertuanya, ibunya ayah tiri, zaujil Jadi ibunya ayah tiri bukan mahram dengan kita. Ummu zaujil binti. Jadi ummu zaujil binti pisan. Jadi kita punya anak perempuan, dia nikah dengan suami, nah ibunya suami dari pisan kita. Wala ummu zaujatil abi. Jadi ibunya ibu tiri, ummu zaujatil ibni. Ini juga pisan ibunya menantu perempuan. Wala bintu zaujatil abi. Anaknya zaujatil abi. Jadi anak gawan, ibu tiri. Anak dengan anak tadi. Au bintu zaujatil ibni. Atau anak gawan menantu. Di zaujatil ibni itu menantu, anak gawan, anak bawaan menantu. Wala zaujatul rabib awil rabi. Jadi istrinya, bisa katakan istrinya anak tiri. Jadi istrinya anak tiri, awil rabi, atau istrinya ayah tiri. Bikhurjina dan wakurat, karena keluar daripada 4 yang disebutkan tadi. Wa amal mahramul darul mu'abbad. Adapun mahram yang tidak selamanya, hanya dari segi tidak menerima poligami. Masalah satu maka ada 3. Wa una ukhtu zawja wa amatu wa khalatuha.
saudara perempuan zaujah, bibi dari saudara ayahnya, dan bibi dari saudari ibu, bibi yaitu bibi dari ibunya. Wasadi masih seperti zaud, nanti akan dibahas dalam pembahasan syarat-syarat zaud atau calon suami. El khatib. Nah, jadi ini pembahasan makro nasab, makro merodoh, makro musaroh selesai. Terus di dalam Islam, dalam kitab itu ada pembahasan yaitu masalah wati. Wati bimil yamin atau wati subuhan. Di mana gara-gara wati itu akan timbul makrom. Gara-gara wati itu akan timbul makrom. Yaitu wati bimil yamin dan wati subuhan. Ini pembahasan tambahan. Wa man wati'a imra'atan hayatan bimilkin walau biduburi qurim alaihi ummahatuha wa banatuha wa quriman ala abai wa abnahi tahriman mu'abbatan bil ijma'i. Barang siapa laki-laki mewati perempuan yang hidup bimilkin sebagai kepemilikan budak walau dalam duburnya. Jadi saya punya budak perempuan gitu, saya mewatinya dengan milikul yamin. Ini budak perempuan saya wati, bukan dengan pernikahan, bukan. Bimilikul yamin, dengan kepemilikan. Maka hurim alaihi ummahatuha wa banatuha. Si wanita tadi kan punya orang tua, punya anak bawaan mungkin. Jadi budak tadi saya beli kondisi janda, punya anak mamanya. Maka orang tua, ibu-ibunya si mautu'ah dan anak-anaknya mahram bagi saya. Wa hurimat ala abaihi wa abnaihi, dan sebaliknya orang tua saya, anak-anak laki saya mahram bagi si mautu'ah. Jadi ini mahram bukan karena nasab, mahram bukan karena rodok, mahram bukan karena pernikahan, tapi mahram karena wati, karena jima. Orang yang menjima budak perempuannya, maka orang tua wanita dan anak-anaknya mahram bagi sayyid yang mewati tadi. Dan sebaliknya orang tua sayyid dan anak-anak lakinya sayyid, cucunya mahram bagi mautu'ah. Jadi ini dikiaskan dengan itu tadi, dengan Allah ditakhadhu bihinna tadi. Nabi ijma' disiwang dalam wali ala wata bimil yamin nazilun manzilat abdi nikah. Karena wati dengan milkul yamin, kepemilikan, itu sama dengan wati sebab akad nikah. Wa tasbutuhuna al-mahramiyah, dan berlaku di sini hukum mahram, jadi tidak batalnya wudu. Ini semua berlaku di sini. Wa bisulami tahrim al-mutu'a bisubatin, disamakan dengan mautu'ah bimilkul yamin. Jadi mautu'ah bimilkul yamin itu dikiaskan dengan mautu'ah binikah. Nah sekarang mautu'ah bisubhatin disamakan dengan bitahrim. Tahrim aja dengan mautu'ah bimilkul yamin. Jadi kalau mautu'ah bimilkul yamin itu bukan sekedar berlaku hal nikah, tapi berlaku hukum mahramiyah. Mahramiyah itu ya tadi boleh khalwah, kemudian tidak batal wudu, termasuk itu. Nah sekarang disamakan dengan tahrim saja, bukan mahramiyah, tahrim nikah, bukan dalam mahramiyah, yaitu mautu'ah bisubatin, wanita yang diwati dijima dengan subat minhu dari laki-laki yang wati. Walau bin dubur, walaupun dalam duburnya kan wati habis fasidi nikahin, dia mewati wanita dengan nikah yang fasid, au syira'in fasid. Wa qadani hadilan biasa istrinya ternyata bukan. Wa kauniya musyrikatan wa amata far'ihi. Mustarokatan, adanya mautu adalah wanita yang dimiliki dua orang, akhirnya diwati oleh pemiliknya. Sedangkan asli hukumnya mustarokah, wanita yang dimiliki lebih dari satu orang itu tidak boleh diwati.
atau amatnya, anaknya, cucunya. Maka dia di jihatin, dia mewati wanita karena satu pendapat, kalau dia alimun, yang berpendapat dengannya, sapa alimun orang alim, yutatu bi khilafihi, yang dipedulikan, diakui perbedaan pendapatnya. Walaupun pun ayatan, adanya matu adalah masih hidup di khilafil maitah, lain yang diwati sudah mati. Wa yasutu berlaku itu diwati subhat, wal iddatu iddah wa nasabu dan nasab bitimali hamdiha. Ada kemudian dia ambil dari wati sebuah sawana ucita minas subhatun hamdah. Baik ada sebuah dari pihak mutu'ah yang dicima atau tidak. Lalu mahramiyah tidak pernah hukum mahram. Ya, tapi dia sila yang tidak diperlukan hukum mahram di sini. Baginda yang haram halal wati, haram atas laki-laki yang mewati subuhan. Nah, turun mutu'ah. Walaupun dia haram menikahi ibunya mutu'ah, tapi haram bagi dia melihat ibunya mutu'ah, wa bintiha, dan anaknya mutu'ah, wa masumah, dan haram menyentuh keduanya. Jadi ini ada dua poin tambahan. Kalau mahram yang ditimbulkan sebab mewati amat, mewati menjima amat dengan milkul yamin tadi, maka ini dua-duanya berlaku haram nikah juga mahramnya, yaitu pergaulan sesama mahram. Adapun mahram yang ditimbulkan sebab mati subuhan itu hanya tahrim nikah saja, tidak sampai ke mahramnya, sehingga secara pergaulan ini ibunya, anaknya mutu'ah ya seperti orang lain ajnabiyah, haram dilihat, haram disentuh. Wes. Nah, contoh-contoh ini yang penting. Contoh-contoh wati subuhan itu apa? Kenapa dikatakan wati subuhan? Contoh-contohnya apa? Dan kenapa dikatakan wati subuhan? Jadi gini ya, subuhan itu apa toh? Disangka halal, ternyata haram. Dan subuhan ini cukup dari pihak si wati, laki-laki yang wati. Tidak diharuskan ada dalam mautu'ah. Itu wanita yang diwati tidak harus ada. Cukup ada dalam laki-laki yang jima. Jadi laki-laki ini ketika menjima si perempuan, perasaan dia menjima wanita yang halal bagi dia. Hakikatnya itu tidak halal. Itu namanya subuhan. Contohnya, yaitu apa? Wati'ah bifa siti nikahin au syira'in. Dia nikah disangka sah, dan gitu kan, memenuhi syarat, semua persyaratan sudah dipenuhi perasaan dia. Kemudian selepas 1 tahun, 2 tahun, babanya punya anak 1, 2 tahun terbukti bahwa pernikahan tidak sah. Dia membeli budak disangka pembelian sah, maka budak dikumpuli selama sampai 1 tahun. Lah ternyata terbukti pembeliannya tidak sah. Jadi orang menjima wanita disangka istri sah, ternyata istri sah karena pernikahan disangka sah, ternyata pernikahan tidak sah. Orang mewati wanita disangka itu budak yang sah, dimiliki secara sah, ternyata pembelian tidak sah. Ini terjadi pada pasangan suami istri dari Tergali atau Tulungagung. Jadi seorang laki-laki menikahi wanita. Seorang laki-laki menikahi wanita. Di perantauan di Sumatera sana. Nah, kemudian terus pengen pulang bareng. Pengen pulang bareng, sudah punya anak 2 atau 5 atau 3. Pengen silaturahim ke keluarganya. Sampai di kampung, orang masa kampung. Banyak orang tuh mengatakan, loh gimana kamu menikahi adik kamu sendiri? Ternyata wanita yang dinikahi itu adik kandungnya. Dan itu disaksikan banyak orang sekampung itu. Maka jima selama ini namanya wati subuhan. Anaknya ya nanti nasab kepada si ayah. Ada lagi orang itu sering menikahkan anak, pada anak ini wanita itu hamil di luar nikah. Dan ketika dia menikahkan anaknya ini tidak pakai wali tahkim.
Jadi tidak wali tahkim, tidak pakai wali KUA, enggak. Dinikahkan, dia sebagai wali, padahal ayah si pezina itu kan ayah tiri namanya. Jadi kalau anak itu terbukti sudah hampir sebelum menikah, itu kan ketika dinikahi laki-laki yang menzinai, ya Allah, ya. Dan itu kan nikahnya tidak sah. Dia ayah tiri jadi wali kan. Maka selepas ngaji, loh, ternyata pernikahan anak saya dulu nggak sah. Terkadang sudah punya anak satu, punya anak tiga. Maka akhirnya nikah wajib diulang. Nah ini tidak perlu masa iddah, karena apa? Yang menikahi adalah sahibul iddah. Jadi nggak perlu masa iddah, langsung diulangi gitu aja. Dengan wali yang benar, yaitu KUA atau wali tahkim. Jadi orang menyangka itu istri yang sah, ternyata pernikahan tidak sah sehingga tidak sah sebagai istrinya. Yang ketiga, dzaniha halilatahu. Ada wanita di kamarnya disangka istrinya, ternyata dia kumpuli, lah bukan istrinya. Entah wanita itu tahu atau tidak tahu, jadi wanita itu nakal atau gimana, sengaja tidur di kamarnya supaya disangka istrinya. Jadi subuhat sini cukup dari pihak laki-laki yang menjima, tidak harus ada pada wanita yang dijima. Wanita yang budak, jadi budak mustaraka, budak milik anaknya, milik cucunya, dijima oleh itu si laki-laki tadi, budak milik anaknya, milik cucunya, disangkakan harta anak, harta saya. Berarti budak anak saya, budak saya. Nah, ini namanya salah paham. Atau dia ini ikut pendapat satu ulama, jadi ada orang tuh nikah tanpa wali, udah bagi ikut mazhab Imam Abu Hanifah, pakai saksi tapi tanpa wali, atau nikah ikut mazhab Imam Malik, jadi harus pakai saksi, pakai wali tapi nggak perlu saksi. Jadi ini kan alimun yutatu bi khilafihi. Nah ternyata di negara kita oleh pengadilan, oleh para mufti dianggap batal. Dia ikut baca-baca di internet atau di mana. Yang penting ada ulama yang membolehkan. Nah, ternyata di pengadilan atau oleh mufti madzhab Syafi'i dibatalkan. Maka watik selama ini namanya watik subuhat. Jadi dengan watik subuhat mewajibkan adanya iddah. Jadi maksudnya ini contohnya tadi, ternyata yang dinikahi adalah mahramnya, adik kandungnya, adik saudara sebapak, saudara seibu. Nah, maka ketika tahu wajib dipisah. Setelah dipisah menjalani masa iddah. Nah kalau sudah terjadi anak, nasab kepada si wati, orang yang mewati tadi. Jadi ini ada tahrim, tetapi tidak ada mahramiyah, tidak ada apa itu mahram. Dan jadi ini kesimpulan bahwa ada tambahan apa itu wanita-wanita mahram yang selain sebab nasab, sebab rodok, sebab pernikahan, yaitu wanita mahram sebab jima bimil yamin, menjima budak perempuannya,
Siapa yang mahram? Orang tua mautu'ah dan anak-anaknya mautu'ah mahram bagi si wati yang menjima. Dan sebaliknya orang tua wati, anak-anaknya wati mahram bagi mautu'ah, mahram dari segi pernikahan, juga mahramiyah dari segi hubungan, termasuk tidak membatalkan wudhu. Kemudian yang kedua, yaitu mahram sebab wati syubuhat. Ini hanya segi mahram sebab mahram nikah saja. Tidak boleh nikah, tidak boleh dinikahi gitu. Tapi dari segi hubungan mahramiyah ini tidak berlaku. Lal mahramiyah. Jadi apa itu kalau seandainya orang itu mewati wanita yang ada di kamarnya ternyata orang lain, ya sudah, orang tuanya wati, anak-anaknya wati, haram bagi mautu'ah. Orang yang mautu'ah, orang tua mautu'ah, anaknya mautu'ah, mahram bagi wati. Dari segi hanya tidak boleh nikah, wes gitu. Bukan dari segi muasyarah atau wudhu, gitu. Jadi mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bebas, silakan. Bebas bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Nak tanya tadi kalau yang wati syubhah itu, maknanya haram nikah itu mu'abbad. Mu'abbad ke? Iya, mu'abad. Okey. Ada soalan kedua. Apa ni nak tanya orang yang ada apa macam penyakit resdung. Apa itu? Itu yang apa namanya? Macam sesama itu resdung. Orang yang di hidungnya tu sentiasa ada air itu. Terus? Ah, Berarti dia kan macam ubutilia, maksudnya boleh tak dia sedut dan telan itu? Kondisi apa? Kondisi puasa kah? Tak, kondisi solat. Jadi kalau istilahnya itu ditelan dengan sengaja dan dia mampu meludahkannya, mampu membuangnya, kemudian ditelan sengaja itu yang madzhab Syafi'i membatalkan sholat gitu. Membatalkan sholat. Kalau dia kondisi bisa meludahkannya, bisa membuangnya dari hidungnya, kemudian disedot dengan sengaja gitu loh. Tetapi kalau dia sendiri nggak mampu membuang, akhirnya tertelan masuk ke dalam tenggorokan, nggak apa-apa. Terus kalau orang yang itu mana bisa dia pakai mazhab lain ataupun ada kelonggaran? Ini mata lain saya belum membuka gitu. Jadi kalau memang ada kemudahan ya nggak ada masalah gitu. Sebab di Malaysia ni rata-rata menganggap gitu, dia sedut, dia dalam dia memang kena penyakit begitu, di hidungnya ada air itu, kemudian dia sedut, kemudian dia telan itu. Dia sedut, bila dia sedut tu kan dia biasanya bisa dikeluarkan tapi dia telan. Karena kan sudah di luar salat sama dalam salat memang sentiasa Karena itu gitu. ada faedah al-masyaqqat tajlibut taisir. Kan kita nggak tahu ya. Kalau hukum yang dibicarakan tadi kan orang kondisi normal kan gitu kan. Iya. Kalau orang itu mengicap satu penyakit itu kan kondisi sudah nggak normal. Iya. Masyaqqat. Nah ini kalau kita ini kembali kepada kaidah ya kalau memang sulit dihindari ya dimaafkan kan gitu kan. Sampai itu dalam mata Syafi'i contohnya kayak iler, tahu iler? Apa Pak? Bahasa Indonesia itu namanya iler. Iler itu air yang keluar dari orang tidur itu. Oh tu ya, alir basi itu. Ya, itu kan air liur yang keluar dari mulutnya orang tidur itu kan kalau sampai diyakini itu dari lambung kan, dari lambung Iya. itu kan mutanajis kan gitu kan, itu Iya. mutanajis. Jadi kalau diyakini itu dari lambung mutanajis. Tetapi ketika kondisi orang itu dia mubtalan bihi bima insailin min faminaim tadi, dia pokoknya tidak tidur kecuali ngiler kan gitu. Oh. Nah itu kan dalam kitabnya Anatul Talibin juga dimaku kan gitu kan. Jadi orang yang mubtalan bihi ya dimaku gitu loh.
Sehingga secara kias, orang yang mubtalan diuji sakit, hidungnya beler terus, nah itu ya sama dengan air liur tadi, kondisi sulit dihindari sehingga bisa masuk kategori dimakbul. Paham? Ya, paham Ustaz. Yang lain. Kalau ada yang beranggapan itu masih belum keluar lalu ditelan. Jadi gini ya, kalau sudah sampai ke rongga hidung, itu sudah di bagian luar, tidak harus sampai keluar hidung ke atas mulut lubang hidung itu enggak. Jadi sesuatu yang di rongga hidung itu sudah dianggap luar, sebagaimana sesuatu yang di rongga mulut itu sudah dianggap luar gitu. Ya. Oke, yang lain. Ya, jazakumullah. Satu lagi Ustaz, ada dipersoalkan, maksudnya 5 kali susuan itu gimana untuk kita menghitung 5 kali susuan? Kamu tadi itu ngaji dari awal atau pertengahan? Pertengahan apa? Sudah nanti di putar kamu dari awal ya. Kurang tadi. Dulu ya. Nggak usah diulangi lagi, udah diulang-ulang tadi itu. Nanti rekamannya di Telegram itu dibuka ya. Ya. Ada iskal itu maknanya ada ustaz bilang dia sampai puas itu baru kira satu. Walaupun Itu dia kayaknya cabut masuk. itu madhab Hanafi kayaknya, itu madhab Hanafi. Oh, Jadi gitu. harus persusuan yang sampai puas, persusuan yang sampai mengenyangkan, itu kayaknya madhab Hanafi bukan madhab Syafi'i. Oh. Karena itu ada alumni Pakistan itu yang di sini ketika menjelaskan di kelas itu ditambah itu. Jadi setiap susuan harus mengenyangkan. Nah itu keterangan itu tidak ada dalam madhab Syafi'i. Mungkin beliau-beliau itu dengar dari ustaz-ustaz dari madhab Hanafi. Oke, cukup ya? Oke, jam 10. Ya, mudah-mudahan diterima. Amin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.